Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dola Malau. Saya dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Kemudian saya akan melanjutkan kepada presentasi berikutnya. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Kemudian, saya akan melanjutkan kepada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen yaitu untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Dan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Kemudian, saya akan melanjut kepada tanggung jawab auditor. Tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan teman auditor. Tanggung jawab auditor ada 3. Yang pertama, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material. Yang kedua, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material. Yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material. Para auditor menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendeteksi kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manajemen maupun karyawan. Auditor menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari hal-hal seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan atau kesalahpahaman, dan misal aplikasi standar akuntansi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material. Standar auditing tidak membedakan antara tanggung jawab auditor untuk mencari kekeliruan dan kecurangan. Dalam kedua kasus, auditor harus memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Yang ketiga, ada tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Undang-undang regulasi dalam memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, auditor mempertimbangkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan klien. Sebagai contoh, ketika mengaudit laporan keuangan bank, auditor harus mempertimbangkan persyaratan dari regulator perbankan seperti FDIC. Kemudian saya akan melanjutkan kepada siklus laporan keuangan dan saya akan menjelaskan bagian pertama, pendekatan siklus untuk mensegmentasi audit. Cara yang umum untuk membagi audit adalah dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis atau kelas transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Cara ini disebut sebagai pendekatan siklus atau siklus approach. Sebagai contoh, penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan penyisian piutang tak tertagih adalah 4 kelas transaksi yang menyebabkan piutang usaha meningkat atau menurun. Karena itu, semua pos tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Demikian juga transaksi penggajian dan gaji akrual merupakan bagian dari siklus penggajian dan personalia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara berbagai siklus. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal yang umumnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, dan barang serta jasa yang berkaitan guna membuat persediaan atau siklus akuisisi dan pembayaran.
Dengan alasan yang sama, kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja atau siklus penggajian dan personalia. Akuisisi dan pembayaran serta pembayaran upah dan personalia memiliki sifat yang sama, tetapi fungsi-fungsinya cukup berbeda untuk melakukan pemisahan antara dua siklus itu. Kemudian saya akan melanjutkan kepada menetapkan tujuan audit. Menetapkan tujuan audit ada terbagi dua. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau balance related audit objective. Sebagai contoh, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang usaha. Nanti akan diperlihatkan bahwa tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan yang berkaitan dengan saldo agak berbeda tetapi berkaitan erat. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure related audit objective. Sebagai contoh, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha serta wesel bayar. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Dalam asersi kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit, ada bagian-bagian yang harus saya jelaskan. Yang pertama, keterjadian. Asersi keterjadian bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi itu. Yang kedua, ada kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Yang ketiga, ada keakuratan. Asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Penggunaan harga yang salah untuk mencatat transaksi penjualan dan kekeliruan atau kesalahan dalam menghitung perkalian harga dengan kuantitas merupakan contoh pelanggaran atas asersi keakuratan. Kemudian, asersi tentang saldo akun ada terbagi dalam beberapa. Yang pertama, eksistensi. Asersi eksistensi bersangkutan dengan apakah aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa persediaan barang dagang yang dimasukkan dalam neraca ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Yang kedua ada kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Yang ketiga ada penilaian atau alokasi. Asersi penilaian dan alokasi berkaitan dengan apakah akun aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aset pada nilai realisasi bersih. Kemudian, hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aset merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan atau jumlah yang dikapitalisasi untuk list dan neraca merupakan biaya atas hak entitas untuk meliskan properti, dan kewajiban list yang berkaitan dengan aset tersebut merupakan kewajiban entitas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Dalam asersi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban. Asersi ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak serta kewajiban entitas. Yang kedua, kelengkapan. Asersi ini bersangkutan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicantumkan dalam laporan keuangan.
Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Asersi keakuratan dan penilaian serta alokasi bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Yang berikutnya, klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang bertalian dalam dipahami. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen tentang kelas transaksi. Yang pertama, ada tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Ada beberapa bagian. Yang pertama, keterjadian transaksi yang dicatat memang ada. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat, posting dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Kemudian, klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Kemudian, penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Yang kedua, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Sesudah tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi ditentukan, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan. Kelas transaksi semacam itu umumnya mencakup penjualan, penerimaan kas, akuisisi barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Kemudian, hubungan antara asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dalam hal ini, bahwa ada hubungan satu untuk satu antara asersi dan tujuan, kecuali untuk asersi keakuratan. Asersi keakuratan mempunyai dua tujuan karena harus menyediakan bagi auditor pedoman untuk menguji keakuratan transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo ada menjadi beberapa bagian. Yang pertama, eksistensi, yaitu jumlah yang tercantum memang ada. Yang kedua, kelengkapan, jumlah yang ada telah dicantumkan. Keakuratan, jumlah yang tercantum telah dibayarkan dan dinyatakan dengan benar. Klasifikasi, yaitu jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Kemudian cut off, yaitu transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian hubungan yang rinci atau detail tie-in, rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar. Kemudian nilai yang dapat direalisasi, aset yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo, seperti halnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Setelah tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo ditentukan, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo untuk setiap saldo akan dalam laporan keuangan dapat dikembangkan. Sedikitnya satu tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan saldo harus disertakan untuk masing-masing tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Terdapat hubungan satu-satu antara asersi dan tujuan audit, kecuali untuk asersi tentang penilaian atau lokasi. Asersi tentang penilaian atau lokasi memiliki tujuan yang banyak karena kerumitan dari isu penilaian itu sendiri dan adanya kebutuhan untuk menyediakan tambahan panduan bagi para auditor untuk pengujian penilaian. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk
tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Dan selanjutnya, bagaimana tujuan audit dipenuhi? Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit atau fase 1, yaitu bukti audit yang mencukupi dan tepat harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin. Kemudian, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi atau fase 2 sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif. Pertama, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis pengujian ini umumnya disebut sebagai pengujian pengendalian atau test of controls. Sebagai contoh, anggaplah bahwa pengendalian internal klien membutuhkan penanding dengan komputer atas semua syarat pesanan penjualan pelanggan yang relevan, dokumen pengiriman, dan faktur penjualan sebelum faktur penjualan dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo atau fase 3. Ada dua kategori umum prosedur pada fase 3 ini. Yang pertama, prosedur analitis atau analytical procedure, menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. Sebagai contoh, untuk memberikan beberapa kepastian bagi tujuan keakuratan atas transaksi penjualan. Yang kedua, ada pengujian atas rincian saldo, merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit atau fase 4. Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang subjektif ini sangat mengandalkan pada pertimbangan profesional auditor. Apabila audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Laporan-laporan tersebut telah dibahas sebelumnya. Demikian presentasi saya pada waktu ini. Saya ucapkan terima kasih.